Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami tentang membuat kedai boba. Sebelumnya, mari kita perkenalan. Nama saya Ahmad Fujis Wandi dan ada Dede Adam Alamsyah, ada Bagas Rizky Herdian, sama Helmi Tris Edian. Nah, di sini kami menguraikan menjadi 14 bab ya di sini. Yang pertama ada ringkasan tentang eksekutif. Yang kedua ada bab visi misi. Yang bab ketiga ada sejarah tentang perusahaan kita, bagaimana kita membuat perusahaan ini, membuat kedai boba ini dari awal gitu. Yang keempat ada profil bisnis dan industri. Yang kelima ada analisis SWOT pada kedai KD boba. Yang keenam ada produk dan jasa perusahaan. Yang ketujuh ada strategi pemasaran, 8 lokasi dan tata letak, 9 analisis pesaing, yang ke-10 ada uraian tim dan manajemen, yang bab 11 ada rencana operasi, 12 proposal pinjaman atau investasi, 13 perkiraan keuangan, dan bab yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut aja. Yang pertama, bab pertama dari ringkasan eksekutif ya. Nah, di sini menerangkan tentang alamat perusahaan kita. Yang pertama ada nama perusahaannya yaitu Kedai KD Boba ya. Yang kedua ada alamat perusahaannya. Alamat perusahaannya terletak di Cicendo, Sukaraja di Kota Bandung. Yang selanjutnya ada nomor telepon perusahaan di 0853 1423 429. Di sini ada 4 orang-orang penting di perusahaan yang bisa kalian lihat. Yang pertama ada Ahmad Fujis Wandi sebagai CEO-nya dari Cianjur. Yang kedua Bagas Rizky Hedian Putra sebagai manajemen. Yang keempat ada Dede Adam Alamsyah sebagai HRD. Dan kelima Helmi Tris Hedian sebagai investor. Visi misi. Kedai KD Boba mempunyai visi menjadikan perusahaan dengan brand minuman terbesar di Indonesia, dikenal luas, dan mendapatkan persepsi positif untuk minuman di berbagai kalangan. Jadi, visi misi kami itu di sini ingin memberikan minuman yang higienis, yang terbaik, tapi dengan harga yang bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat. Misi ada 1, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan baik dan cepat dan menjunjung tinggi kepuasan konsumen. Yang ketiga, memberikan kepedulian terhadap konsumen dengan senantiasa menerima kritik dan saran. Bab kedua ada sejarah perusahaan. Jadi, sejarah perusahaan Kedai KD Boba didirikan tahun 2017 oleh seorang mahasiswa manajemen asal Pasim yang menggagaskan ingin membuat sebuah kedai boba yang dimana kedai itu mengutamakan kualitas dan kehigienisan produk dan harga dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga ada profil bisnis dan industri ya. Jadi latar belakang industri kedai KD Boba adalah kedai boba kekinian untuk para anak muda pada zaman sekarang. Banyak sekali para anak muda yang mengonsumsi minuman boba. Kedai boba sangat cocok untuk anak muda zaman sekarang karena memiliki varian rasa yang berbeda-beda. Anda juga bisa Anda juga bisa mencampurkan rasanya sesuai keinginan Anda. Misalkan Anda ingin rasa anggur sama rasa blueberry atau anggur sama pisang, boleh gitu kan. Terus produk yang kami jual tentu saja akan berbeda dari produk pesaing kami. Yang membedakan pastinya kualitas boba yang lebih sehat dan pembuatannya higienis dan bahan-bahan yang bermutu tinggi. Mengikuti tren kami juga akan berinovasi dengan rasa dan tentu saja perkembangan zaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami adalah Bagas Herdiansyah. Kepada Bagas dipersilakan. Selanjutnya masuk kepada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan
perusahaan baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Adapun analisis SWOT yang terdapat di usaha Kadie Boba ini adalah sebagai berikut. Poin A, strengths. Kekuatan yang dimiliki Cafe Kadie Boba ini salah satunya adalah memiliki strategi tempat bagus karena berlokasi di tepi jalan dan banyak penduduk. Yang kedua, mempunyai banner promo dan pelayanan ramah agar banyak konsumen yang datang. Selanjutnya, merupakan boba cafe yang menyajikan konsep kafetaria yang dimana terdapat hotspot wifi dan tempat santai bagi pengunjung, terutama untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya di tempat. Selanjutnya pada kelemahan, yaitu weakness. Salah satunya adalah yang pertama, tidak sedikit usaha franchise cafe di lingkungan tersebut. Akan banyaknya pengunjung yang mudah membedakan beberapa harga tanpa menikmatinya terlebih dahulu. Yang ketiga, memiliki lahan parkir yang kurang luas. Selanjutnya pada poin opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, tempat yang strategis dan bisa diperluas atau di-expand kapan saja. Yang kedua, franchise lain yang kebanyakan berlokasi di pinggir jalan atau parkiran yang menggunakan stand usaha atau gerobak yang kecil. Sedangkan Kadie Boba Cafe berlokasi di dekat jalan dan disertai tempat yang luas dan dilengkapi pendingin ruangan atau AC. Yang ketiga, menambah fasilitas dengan menjual pulsa, paket data, dan kebutuhan elektronik online lainnya. Selanjutnya, pembahasan produk dan jasa pada perusahaan. Strategi produk dan penerapan harga. Perbedaan dengan bisnis franchise cafe lainnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Boba Cafe yang direncanakan ini mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan bisnis boba drink atau cafe lainnya. Keunggulan tersebut adalah Boba Cafe ini terletak di tepi jalan yang lokasinya mudah dijangkau dan banyak penduduk. Konsumen akan merasa nyaman karena Boba Cafe ini dilengkapi dengan pendingin ruangan dan menggunakan konsep lesehan dan kafetaria. Di sini koneksi internetnya lebih cepat dibanding Boba Cafe lain karena menggunakan speedy dengan kecepatan 50 Mbps. Selain itu, Boba Cafe ini juga menyediakan kebutuhan online lainnya seperti pulsa, paket data, dan kebutuhan elektronik lainnya. Pada penentuan harga untuk membeli boba ukuran small atau kecil adalah 5.000. Perbandingan penetapan harga dengan franchise boba drink lainnya, umumnya tarif harga yang ditetapkan oleh franchise boba drink lainnya untuk cup small atau kecil ya, adalah kisaran 6.000 sampai 7.000. Sedangkan tarif yang kita tawarkan hanya Rp5.000 saja. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran Kadie Boba ini, salah satu strategi yang akan selalu dijalankan adalah promosi yang dijalankan. Untuk promosi, kita akan membuat pamflet yang bersifat. Keunggulan yang ditawarkan Boba Cafe kita kepada masyarakat ini, pamflet ini akan disebarkan kepada anak-anak sekolahan yang lokasinya dekat dengan lokasi Boba Cafe ini.
Selain itu, pada spanduk dan X-banner akan dipasangkan pada beberapa tempat pada boba cafe ini, seperti di pintu masuk, pinggir jalan, agar calon pengunjung dapat melihat beberapa promo yang menarik yang ditawarkan oleh boba cafe ini dengan menggunakan banner. Selanjutnya pengalokasian dana untuk promosi. Untuk spanduk kita mengalokasikan dana sebesar 200.000, sedangkan untuk pamflet kita mengalokasikan dana sebesar 100.000 dan X-banner Rp60.000. Selanjutnya penggunaan internet untuk promosi. Dalam promosi kita dapat menggunakan fasilitas yang ada di internet. Di antaranya adalah melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Promosi seperti ini sangat efektif dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Lanjut. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mitris Edian. Kepada Mitris Edian dipersilakan. Baik, selanjutnya materi tata lokasi dan tata letak. Analisis lokasi antara lokasi dan profil pelanggan sasaran. Kedai boba akan sangat cocok didirikan di dekat sekolah, tempat wisata, ataupun tempat yang ramai. Secara demografis, kedai boba ini ditunjukkan untuk warga sekitar dan anak sekolah maupun mahasiswa. Dengan adanya kedai boba ini akan memudahkan para siswa ataupun mahasiswa untuk menikmati boba ataupun kerja kelompok atau sekadar mengerjakan tugas karena tempat kita yang sangat nyaman. Dan kita juga melihat jumlah lalu lintas pusat wisata padat dengan pengunjung yang begitu banyak hingga ratusan per hari. Sekitar sekolah yang lumayan padat, para pelajar yang menyukai minuman boba, masyarakat sedang karena kebanyakan siswa ataupun mahasiswa yang membeli boba. Kebutuhan dan pasokan tenaga kerja. Untuk kebutuhan kedai boba sendiri sudah memiliki pelanggaran pemasok dan memanfaatkan produk lokal. Kami juga mempunyai pabrik sendiri untuk memproduksi boba yang berkualitas tinggi, sehingga untuk jadwal dan ketersediaan dipastikan aman. Dan untuk tenaga kerja juga sudah didukung dengan tenaga kerja yang handal. Untuk selanjutnya tingkat upah bisa meningkat tergantung bagaimana pekerjaan yang dilakukan pegawai tersebut. Upahnya diberikan per bulan, namun ada bonus khusus jika penjualan dan performa dalam bekerjanya bagus. Khusus bulan Ramadan upah meningkat 2 kali lipat plus THR 1 kali gaji. Untuk selanjutnya analisis pesaing. Analisis pesaing. Para penjual yang lebih awal menjual produk yang sama yaitu boba di sekitar tempat kedai boba Cicendo, berjualan saudara yang berbeda di daerah, namun sama membuat promosi usaha di media sosial. Dua kekuatan, minuman yang terjamin kehalalannya ditunjukkan untuk semua kalangan, produk yang memiliki harga yang terjangkau, rasa yang kami jamin terbaik, berkualitas tinggi akan sehat dan sehat. 3 kelemahan, banyak pesaing antara kedai boba dan kedai minuman lain. Banyak calon pesaing di sekitar berjualan kami karena banyak sekolah dan universitas di sekitar area. Dampaknya pada perusahaan Anda bila mereka masuk agar usaha tidak kalah saing, kedai boba ini harus lebih mempersiapkan dan merencanakan terlebih dahulu jika akan melakukan sesuatu mengenai produk kopi ini.
Selanjutnya, uraian tim manajemen. Banyak orang yang berpendapat bahwa pegawai merupakan aset utama dalam suatu perusahaan. Hal tersebut benar adanya. Tanpa adanya orang-orang berkualitas di balik layar bisnismu, maka dapat dipastikan kesuksesan akan sulit dicapai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sumber daya manusia juga harus dijadikan suatu aspek penting dalam bisnis. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dedada Malamsyah. Kepada Dedada Malamsyah dipersilakan. Selanjutnya rencana operasi. Satu, ada bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan Kadya Boba adalah firma, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha yang memiliki keahlian sama dengan tanggung jawab masing-masing. Kedua, struktur kedai Kadya Boba. Ketiga, kewenangan pengambilan keputusan. Keempat, paket kompensasi dan tunjangan. Selanjutnya, proposal pinjaman atau investasi. Pertama, jumlah yang diajukan. Rencana pinjaman yang akan dilakukan Kadya Boba yaitu sebesar 120 juta ke Bank BRI. Kedua, tujuan dan penggunaan dana Kadya Boba. Tujuannya dari peminjaman dana ke Bank BRI yaitu sebagai tambahan modal produksi untuk mengembangkan usaha kedai Kadya Boba. Ketiga, jadwal pembayaran kembali atau pelunasan. Pinjaman yang diajukan sebesar 120 juta, jumlah angsuran sebanyak 12 bulan. Dengan biaya angsuran sebesar 10.500.000 rupiah. Keempat, jadwal untuk menerapkan rencana dan meluncurkan perusahaan. Perencanaan strategi dan penerapannya sudah mulai dijalankan oleh perusahaan. Diharapkan strategi-strategi dan inovasi yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, perkiraan keuangan. Berikut adalah perkiraan keuangan dari kedai Kadya Boba. Bisa dilihat langsung nanti di file PPT kami. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, bangsa Indonesia sedang mengalami puncak-puncak dalam bisnis kedai boba. Karena semua orang butuh istirahat dan makan, sehingga bila dijadikan bisnis sangat menguntungkan. Setelah menemukan pembeli, bagi mereka merasa nyaman, peluang usaha kedai boba yang friendly dan terkesan sederhana seperti tempat nongkrong di kebanyakan kedai boba tradisional mungkin bisa dipilih dalam hal ini. Pada bisnis plan kedai boba Kadya ini, perencanaan operasional telah disusun mulai dari pemilihan lokasi, desain layout, perhitungan kapasitas operasional, hingga rangkaian proses operasional yang terjadi dalam kafe ini. Desain layout yang dibuat dan peralatan-peralatan yang digunakan disesuaikan dengan ukuran tempatnya. Perencanaan sumber daya manusia diawali dengan biaya-biaya operasional yang diperlukan. Kemudian bentuk dan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kafe yang mendukung kegiatan operasional perusahaan ini. Selain itu juga dijelaskan tentang deskripsi tugas-tugas, spesifikasi kerja masing-masing fungsi, dan sistem penilaian kerja, di mana karyawan yang memiliki kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus. Kompensasi dan tunjangan juga diperhitungkan untuk periode 5 tahun ke depan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.